Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga alhamdulillah saya bisa mengajarkan tugas ulumul Quran pada kesempatan kali ini. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang teladan yang terbaik sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum dengan tema menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Bagaimana sih kita bisa menjaga lisan kita? Bagaimana sih apa sih hubungan antara lisan dan juga keimanan kita? Jadi lisan itu adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi pengaruhnya itu atau dampaknya itu sangat-sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Di zaman yang sekarang ini nih, menjaga lisan itu nggak hanya sebatas kita itu berucap secara langsung face to face, tetapi sekarang itu kan zamannya internet, zamannya medsos, ya kan, gimana kita itu selalu mengomentari orang dengan ketikan kita, tiba-tiba hoax, memberikan hoax kepada orang lain. Nah, hal-hal tersebut itu termasuk kategori sebagai lisan digital yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Banyak orang itu terjerumus dalam dosa karena jari-jarinya itu lebih cepat nih dibanding pikirannya sendiri. Perkataan yang tidak dijaga itu bisa berupa kayak gibah, terus fitnah ataupun hoax, terus ucapan yang tidak baik, ucapan yang menyakiti orang lain dan juga menghina atau merendahkan orang lain. Semua itu tidak hanya merusak hubungan sesama manusia, hablum minannas, tetapi juga merusak amalan ibadah seseorang itu gitu. Sebaliknya, jika lisan kita dijaga akan melahirkan banyak kebaikan. Contohnya kayak ucapan yang menenangkan hati, nasihat yang membawa kepada kebaikan, zikir dan doa, dan juga mengajak kepada kebenaran. Menjaga lisan adalah suatu tanda kedewasaan kita, di mana iman orang itu akan menahan lisannya. Menjaga lisan adalah tanda kedewasaan iman orang yang mampu menahan lisannya. Berarti jika ia mampu menahan lisannya, mampu menahan emosinya, berarti dia bisa menjaga kehormatannya begitu. Bila kita tergoda untuk berkata buruk, ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu tidak luput dari catatan malaikat yang ada di samping kanan kiri kita nih, walaupun kita sendirian. Misal kita sendirian di kamar, misal kita berada di tempat yang sepi, tiba-tiba kayak kita melontarkan kata-kata yang tidak baik nih, misal kayak, atau enggak gibah di tempat yang sepi itu, walaupun cuma hanya sedikit orang, tetapi ada malaikat yang selalu mencatat setiap perkataan kita nih. Selalulah ingat bahwa di samping kanan kiri kita selalu ada malaikat gitu. Selanjutnya, lisan yang baik itu tidak hanya diam dari keburukan, tapi juga aktif menebarkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah hanya karena satu kalimat kebaikan yang ia ucapkan tanpa disadari. Begitupun sebaliknya, seorang bisa terjerumus ke dalam neraka karena satu kalimat yang dianggap sepele itu. Jadi kadang kayak kita melontarkan hal yang baik, tapi itu kayak spontan gitulah ya. Itu akan membawa kita ke derajat yang lebih tinggi. Pun sebaliknya, kayak kita tiba-tiba berkata kasar nih, spontan berkata kasar kayak gitu, itu juga akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, marilah kita jadikan lisan ini sebagai sarana dakwah dan penyebar kedamaian. Mulai dari hal kecil kayak menyapa orang lain, kayak selamat pagi, monggo, kayak gitu. Terus
juga bisa memberikan pujian yang tulus, kayak Masya Allah, hari ini kamu bagus sekali, hari ini kamu seperti ini, kayak gitu. Terus juga mendoakan saudara kita. Nah, seperti kabar-kabar yang sekarang sedang marak ya, saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh sedang mengalami musibah. Jadi kita selalu memberikan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Dan juga kita juga bisa menenangkan orang yang sedang gelisah nih. Misal teman kita kayak gelisah, kayak dia gelisah karena nggak punya uang nih, kita bilang nggak apa-apa, insya Allah selalu ada jalannya, nanti selalu ada rezekinya. Itu bisa memberikan bisa membawa kita menaikkan derajat kita. Hal-hal yang kayak gini itu sederhana tapi besar nilainya di sisi Allah, seperti yang aku bilang tadi. Selanjutnya, tidak hanya itu, menjaga lisan itu juga menjadi kunci dalam membangun keluarga dan juga masyarakat yang harmonis. Lingkungan yang dihiasi oleh nasihat dan motivasi akan melahirkan generasi yang baik. Maka, marilah kita jadikan setiap ucapan itu sebagai investasi akhirat, bukan hanya untuk dunia saja. Kita juga harus memikirkan lisan itu, bagaimana lisan itu bisa membawa kita kepada kebaikan untuk akhirat, membawa bekal sebagai bekal kita di akhirat nanti gitu. Kesimpulannya, marilah kita sesama umat Islam, sesama manusia saling menjaga lisannya. Jika ada teman yang berkata kasar atau spontan seperti itu, bisa kita ingatkan kayak jangan bilang seperti itu, begitu. Mungkin cukup sekian untuk saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.